Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Istiqomah yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu ma'asyiral muslimin, yang paling utama bagaimana kita berupaya meningkatkan, memantapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah kita nikmati sampai detik ini. Dan juga salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya nanti menyertai kita di yaumil akhirah untuk mempermudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita hidup selaku makhluk Allah di muka bumi ini tak lain dan tak bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara menyembah kepada Allah, di samping kita meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengabdi, beribadah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ibadah kepada Allah, ma'asyiral muslimin, tentu ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunat. Kalau yang wajib ini tidak boleh ditawar-tawar. Kalau yang sunat ini boleh-boleh saja. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun sejatinya ma'asyiral muslimin, amal ibadah yang wajib yang kita kerjakan itu ibaratkan kita bayar hutang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah-ibadah sunnah inilah sebagai investasi, tambahan tabungan, tambahan pahala, tambahan bonus, tambahan reward di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin, ayat Al-Quran memerintahkan kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jikalau kamu mendapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, kerjakanlah, kata Allah. Dan apabila kamu mendapat larangan dari Rasulullah, fantahu, maka tinggalkanlah. Banyak lagi ayat-ayat lain ma'asyiral muslimin yang menegaskan tentang kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai pandangan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kita semua masyarakat muslimin di dalam Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa masyarakat muslimin? Sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, sesuatu yang dibicarakan oleh Rasulullah itu bukan dari nafsunya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu.
Pertanyaannya masyarakat muslimin hari ini, bagaimana keadaan kita? Apakah kita mau mengerjakan amalan-amalan sunnah ini? Jangan pun amalan sunat yang wajib saja kita keledor. Jangan pun amalan sunat yang wajib saja kita keblinger. Jangan pun amalan sunat yang wajib saja banyak kita tinggalkan. Bagaimana mau puasa Senin Kemis, puasa Ramadan saja lewat. Cuman tidak di sini Pak, tempat lain. Di sini insya Allah tidak kan. Ya. Bagaimana mau sholat duha, subuhnya saja enggak. Bagaimana mau sholat tahiyatul masjid, bagaimana sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Ini amalan sunat masyarakat muslimin rahimakumullah. Sunnah itu terbagi atas 3. Yang pertama qauliyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga takriyah. Qauliyah itu sunnah yang berasal dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai perintah, tuntunan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dicatat oleh para sahabat yang dikenal dengan hadis. Bagaimana hadis memerintahkan kita puasa Senin Kemis, bagaimana hadis memerintahkan kita berwudu dan baik dan segala macam. Banyak masyarakat muslim rahimakumullah. Dan juga sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah, sunnah yang berasal dari pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah bagi kita semua. Dan juga yang ketiga adalah takriyah. Maksud takriyah ini adalah ketika para sahabat melakukan sesuatu dan bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya, berarti itu boleh. Oleh karena itu masyarakat muslimin, marilah kita back to sunnah. Marilah kita banyak melakukan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tambahan, sebagai bonus kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masyarakat muslim rahimakumullah? Saya diingatkan dengan sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata," kata Rasulullah, "illa aba." Qila, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Faqala, man a'tani yadkhulul jannah wa man athani fahuwa aba. Rawahul Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata, kata Rasulullah. Setiap umatku semuanya akan masuk surga. Terlepas masuk neraka dulu enggak tahu juga, ya kan, mungkin disiksa dulu, mungkin dosanya dibersihkan dulu, ya kan, yang suka ngopat orang, yang suka nyolong, yang suka apa, zina segala macam, yang suka judi segala macam, dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke surga. Kullu ummati, setiap umatku, kata Rasulullah, yadkhulunal jannata, semua mereka akan masuk surga, illa aba, kecuali orang pembangkang, kecuali orang yang melawan. Siapa pembangkang itu masyarakat muslimin? Bertanya sahabat, "Ila man ya'ba ya Rasulullah?" Bertanya sahabat, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa pembangkang itu wahai Rasulullah? Maka berkata Rasulullah, orang yang taat kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang menentangku, tidak mengikuti sunnahku, maka dia itu adalah aba, seorang pembangkang. Ini perkara sunnah masyarakat muslimin. Memang dasar awalnya memang sunnah ini dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi ini Rasulullah menganjurkan kepada kita. Orang yang membangkang atas sunnah Rasulullah, orang yang tidak mau melakukan perintah Rasulullah, orang yang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dia termasuk pembangkang, dan pembangkang itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ahli sunnah, orang yang menjalankan sunnah-sunnah yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, mulai puasa Senin Kemisnya,
puasa Daudnya, solat sunatnya, tobatnya dan segala macam, dan zikirnya, istighfarnya segala macam. Di samping itu amalan wajib mari kita mantapkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.